Magelang hari ini. Warga Magelang, senang sekali saya Agnes Middleton bisa menjumpai Anda kembali dalam Magelang hari ini. Rangkaian informasi seputar Magelang terbaru sudah kami siapkan untuk Anda dan segera kita mulai dengan berita yang pertama. Warga Magelang, sedikitnya 21 kg daging gelonggongan ditemukan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota pada operasi di Pasar Penampungan Rejowinangun kemarin. Petugas juga menemukan 3,5 kg hati sapi yang mengandung cacing. Daging-daging tersebut langsung disita untuk dimusnahkan. Setelah ditelusuri, daging-daging tersebut berasal dari Kabupaten Boyolali. Pengirim daging dan hati sapi tersebut kemudian langsung dibawa ke Polsek Magelang Selatan untuk dimintai keterangan oleh petugas. Dalam setahun terakhir, pengembangan Destination Management Organization di kawasan Borobudur mulai menampakkan geliatnya. Beberapa klaster UMKM di kawasan tersebut mulai berkembang pesat. DMO adalah salah satu sistem untuk mengembangkan kawasan. Karena itu jejaring antar UMKM harus kuat dan antar anggota akan sering bertemu merumuskan prospektif geliat usaha di kawasan wisata Candi Borobudur. Sementara itu, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko selaku pengelola kawasan Candi Borobudur membagikan 400 paket kebutuhan pokok kepada warga kurang mampu di sekitar Candi Borobudur kemarin. Pemberian sembako tersebut sebagai salah satu bagian dari program kemitraan dan bina lingkungan. Penyaluran sembako tersebut dilakukan secara simbolis di halaman kantor TWCB. Kepala Desa Borobudur mengatakan bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi warga dan diharapkan kegiatan seperti ini dapat berlangsung terus. Pengadaan barang dan jasa di Pemkab terkendala oleh keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja pemerintah. Misalnya yang bersumber dari DAK Pendidikan. Menurut Bupati, hal tersebut terjadi karena ketakutan dan keengganan dari pelaksana pengadaan barang dan jasa. Banyak PNS yang menolak menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa karena disinyalir sering terjadi banyak korupsi, kolusi maupun penyimpangan administrasi dan keuangan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Magelang hari ini. Warga Magelang, RSU Muntilan tetap buka dan menerima pasien selama Lebaran. RSU tersebut juga buka 24 jam non-stop dengan komposisi 2 dokter, dibantu 3 tenaga keperawatan dan 2 petugas administrasi. Karena masih dibantu beberapa tenaga penunjang non-medis dan medis, diharapkan pelayanan masih tetap optimal. Selain itu, selama Lebaran, ruang operasi tetap dibuka. Namun tindakan operasi hanya dilakukan bila kondisi dan situasinya sangat darurat. Banyaknya program mudik gratis yang digelar sejumlah perusahaan besar ternyata menurunkan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum. Hal ini terlihat di Terminal Dr. Andes Prayitno Muntilan. Berdasarkan pantauan, hingga kemarin di terminal tersebut belum ada peningkatan jumlah penumpang. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya terminal tersebut menjadi pusat arus mudik dan pusat arus balik. Hari ini Pemkab akan menyerahkan uang ganti rugi pembebasan tanah kepada warga Pasuruan, Mertoyudan, dan Bumirejo Mungkit. Sekitar 40 warga akan menerima uang yang totalnya mencapai 7,8 miliar. Pejabat pelaksana teknis kegiatan proyek pembangunan stadion mengaku siap menyerahkan uang tersebut secara kontan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pencairan juga sudah disiapkan. Masih Anda simak Magelang hari ini. Warga Magelang, peringatan proklamasi kemerdekaan ke-67 RI digelar secara sederhana di lingkungan Pemkab dengan menggelar malam tirakatan di Pendopo Dr. Hewan Supardi. Malam tirakatan tersebut bertujuan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang demi bangsa, terutama pahlawan yang berjuang di kabupaten dan sekitarnya. Warga Magelang, Polres Mako membagikan ratusan paket zakat fitrah kepada kaum duafa di kota. Paket zakat tersebut didapat dari zakat anggota Polri yang bertugas di Mapolres Kota. Kapolres mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Selain itu, Polres Mako juga memberikan bantuan beras kepada sejumlah pengurus pondok di kota. Kita menuju ke informasi terakhir.
Warga Magelang, pemugaran Candi Ngawen di Muntilan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jateng sudah mulai dilanjutkan pertengahan Juni lalu. Pembangunan candi tersebut memang sempat terhenti tahun lalu karena BP3 harus merelokasi Candi Lumbung di Sawangan terlebih dahulu. Diharapkan pemugaran selesai akhir tahun ini. Warga Magelang, demikian rangkaian informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini edisi Kamis 16 Agustus 2012. Saya Agnes Middleton, sampai jumpa. Magelang hari ini.